Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Sekarang hujan guys. Ya, akhir-akhir ini Singapura hujan. Bagaimana ya kalau di Indonesia, Taiwan, Hong Kong, atau Arab, Korea? Aku doakan semoga kalian baik-baik saja ya guys. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Doping tubuh kalian dengan minum vitamin. Karena apa? Karena kita kan pejuang keluarga. Karena kita kan tulang punggung keluarga. Jadi jangan sampai kita sakit di negeri perantauan. Kita itu di sini sendiri, jadi kita harus pintar-pintar jaga diri kita sendiri ya. Bagaimana ya keadaan Suriah? Masih perang atau sudah kondusif? Kenapa aku tiba-tiba tanya Suriah? Karena aku akan bahas dengan kalian satu topik, yaitu ada sepasang suami istri yang telah lama menantikan kabar anaknya hingga dianggapnya sudah meninggal guys. Karena sepasang suami istri ini kehilangan kontak dengan anaknya tuh bukan setahun 2 tahun tapi 22 tahun guys. Terus apa yang terjadi dengan si mbaknya yang bekerja di Suriah ini? Ada apa sih di sana sampai mbaknya nggak menyempatkan waktu untuk menghubungi kedua orang tuanya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelumnya, jika teman-teman yang baru masuk atau baru join ke channel aku, selamat datang. Nama aku Ruth Fermiati. Aku adalah TKW Singapura, berasal dari Banjarnegara. Di sini aku membahas tentang dunia per-TKW-an. Sebelumnya itu support ya channel aku dengan cara klik tombol subscribe, dan kalau sudah check it out. Pada tahun 2002 silam yang lalu guys, ada sepasang suami istri, yaitu Bapak Darwiyah dan Ibu Sophia, yaitu warga Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Indramayu, Jawa Barat. Sepasang suami istri ini telah kehilangan kabar anaknya, yaitu yang bernama Mbak Masiro, yang kala itu berpamitan kepada orang tuanya menjadi tenaga kerja wanita di Suriah. Kala itu Bapak Darwiyah dan Ibu Sophia kehilangan anaknya Masiro ini ketika Suriah waktu itu gencar-gencarnya dalam keadaan perang guys. Sampai-sampai keadaan gentingnya Suriah ini masuk berita internasional. Perangnya saat itu sangat kacau guys. Berbagai macam cara guys yang dilakukan Bapak Darwiyah dan Ibu Sophia ini, mulai dari mendatangi kantor Disnaker, mulai mendatangi kantor pemerintah kota, mulai mendatangi kantor pemerintah daerah, sampai guys saking putus asanya kedua suami istri ini mendatangi dukun. Perjuangan lapor sana sini yang dilakukan oleh Bapak Darwiyah dan Ibu Sophia ini tidak dilakukan setahun 2 tahun guys, tapi dilaporkan selama bertahun-tahun. Saking ingin mendengar kabar anaknya itu bagaimana guys, hingga pada satu titik Bapak Darwiyah dan Ibu Sophia ini sudah lelah mencari kabar anaknya, tidak ketemu alias nihil, sampai akhirnya mengikhlaskan dan menganggap Mbak Masiro ini sudah meninggal dunia saking lamanya loh guys. Dengan berat hati Bapak Darwiyah dan Ibu Sophia ini menyematkan nama Masiro di setiap tahlilan yang diadakan per tahunnya. Maksudnya setiap tahunnya kan diadakan tahlilan hanya untuk mendoakan Mbak Masiro. Hingga pada akhirnya sekitar bulan Februari 2024 ada seorang YouTuber yang bernama Mas Kani ini mendapat info dari majikan Masiro kalau ART-nya ini sedang mencari keberadaan keluarganya di daerah Indramayu, Jawa Tengah. Dia mengatakan ke Mas Kani, seorang YouTuber tersebut, kalau keberadaan Mbak Masiro ini dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan tidak kekurangan sedikit apapun, dan Mbak Masiro berada di kota Aleppo, Suriah. Ketika Mas Kani, si Mas YouTuber ini meng-up konten tentang Mbak Masiro yang mencari keberadaan keluarganya di daerah Indramayu, Jawa Barat ini, kebetulan saat itu Ibu Sophia sedang scroll sosmed ya. Dia itu melihat konten tentang anaknya yang di-up oleh YouTuber Mas Kani ini dan shock guys. Dia tidak menyangka kalau foto-foto yang di-up oleh Mas Kani ini adalah putrinya yang telah kehilangan kabar selama berpuluh-puluh tahun. Ibu Sophia ini dengan segera memberitahu suaminya, yaitu Bapak Darwiyah, kalau anak mereka itu sebenarnya masih hidup guys. Waktu berita Masiro masih hidup, waktu berita Masiro itu ke-up kalau ternyata keberadaannya itu
masih ada di Aleppo itu viral ya guys ya. Saat itu Tribun News mendatangi keluarga Masiro, yaitu Bapak Darwiyah dan Ibu Sophia. Ibu Sophia mengatakan kalau Masiro waktu berangkat ke Suriah sebagai tenaga kerja wanita itu baru lulus SMP guys. Dia itu juga habis lulus SMP juga baru melangsungkan pernikahan. Ini menurut Ibu Sophia ya guys, katanya waktu itu Masiro merasa ekonomi keluarganya itu sangat pas-pasan. Lalu Masiro itu diskusi dengan ibunya kalau dia itu ada niatan menjadi tenaga kerja wanita di Timur Tengah bersama teman-temannya. Ibu Sophia juga menceritakan guys, ketika Masiro sudah berangkat ke Suriah, saat itu Suriah itu boom, langsung ada perang guys, masuk konflik perang. Waktu itu keadaannya itu sangat genting sampai masuk berita internasional guys. Waktu Suriah itu perang, satu persatu temen-temennya Masiro yang bareng-bareng berangkat ke Suriah itu balik ke kampung halamannya, sampai temen-temennya Masiro itu menetap lagi di kampung halamannya, menikah dan mempunyai anak. Ibu Sophia itu waktu itu sampai mikir, temen-temennya lulus balik kabeh, anakku kok gak balik-balik, endi, sampai kepikiran seperti itu guys. Terus apa sih yang dialami Masiro di Suriah sampai 22 tahun lamanya tidak bisa mengabari keluarganya di Indonesia? Mbak Masiro menceritakan bahwa kala itu ketika dia sampai ke Suriah, dia itu bekerja di majikan pertama. Saat itu ketika belum perang ya guys ya, itu di majikan pertama Mbak Masiro itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik guys, sampai Mbak Masiro tuh hampir disiram air panas guys, tapi masih belum terjadi. Mengetahui kalau majikannya itu jahat guys, mengetahui kalau dia itu tidak kerasan, hari-hari itu selalu dimarahin, hari-hari itu selalu serba salah di mata majikan. Meskipun Mbak Masiro sudah melakukan segala sesuatunya yang terbaik, sudah dia keluarkan, tetap salah di mata majikan ya. Itu majikannya itu masih ngomel-ngomel, masih melakukan kekerasan ya guys, masih melakukan kekerasan verbal. Akhirnya Mbak Masiro itu tidak kuat mental, dia itu memutuskan kabur dari majikan yang pertama ini. Mbak Masiro juga menceritakan setelah kabur di majikan yang pertama sembari mencari majikan selanjutnya, dan alhamdulillah ya guys, Mbak Masiro ini diketemukan dengan orang baik, yaitu majikan yang kedua. Yang majikan kedua ini memanusiakan manusia ya guys. Mbak Masiro ini diperlakukan seperti keluarga sendiri, tidak seperti pembantu sama majikan ya guys. Mbak Masiro ini sangat-sangat diopeni sama majikannya. Tapi sayang sekali guys, ketika Mbak Masiro menemukan majikan yang baik, di saat itulah Mbak Masiro kan nyaman, Mbak Masiro kan aman dan kerasan ya. Tapi guys, perang Suriah saat itu langsung boom, langsung dimulai di saat Mbak Masiro ini mendapatkan majikan yang baik. Keadaan di Suriah saat itu benar-benar genting guys. Keadaan Suriah saat itu benar-benar kacau, hingga Masiro itu diberhentikan secara sepihak oleh majikan yang kedua ini. Mbak Masiro saat itu sangat kacau pikirannya guys. Bukan hanya kacau, dia itu kehilangan semuanya. Sudah kehilangan majikan, kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, terlebih lagi guys, yang paling vital itu kehilangan surat-surat berharganya seperti paspor guys. Kala itu Masiro tuh hopeless, nggak tahu lagi apa yang dilakukan selanjutnya. Mau cari majikan yang baru itu di luar tuh masih perang, masih genting, bisa-bisa dia itu menjadi korban. Mau pulang ke Indonesia, surat-surat berharganya itu juga hilang guys. Sampai guys, menantu majikan yang kedua ini tidak tega melihat Masiro yang kebingungan apa yang dilakukan selanjutnya. Dan akhirnya diputuskan menantu majikan yang kedua ini dengan ikhlas mau merawat Masiro dan mau menjadikan Masiro ini sebagai asisten rumah tangganya menantu majikan Masiro yang kedua. Menantu majikan Masiro yang kedua, bener kan ya? Dan alhamdulillahnya guys, tanggal 29 April 2024 yang lalu, berarti April kemarin ya, itu pada malam hari alhamdulillah Mbak Masiro itu sudah sampai di rumahnya. Di rumahnya itu dia disambut sangat haru oleh sanak keluarga, oleh tetangganya, terlebih lagi oleh bapak ibunya. Bapak ibunya itu melihat Masiro itu tidak percaya guys, ini anakku yang sangat aku rindukan, ini anakku yang sudah aku anggap mati, ini anakku yang telah kehilangan kontak selama puluhan tahun. Ya ampun, betapa terharunya malam itu guys. Aku nggak bisa membayangkan perasaan orang tuanya tuh seperti apa ketika melihat pertama kali Mbak Masiro datang itu guys.
Kepulangan Masiro yang kini berusia 42 tahun ini, membuat gempar keluarga dan tetangga. Masiro kini sudah sampai di kampung halamannya di Blok Walet, Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu pada Senin tanggal 29 April tahun 2024. Sekarang Mbak Masiro sudah berusia 42 tahun ya guys. Mbak Masiro itu sangat senang sudah bisa kembali ke rumahnya. Dia bisa kembali di mana dia tiba di tanah waktu dia dibesarkan. Terlebih lagi ya guys, dia itu berkaca-kaca guys, mengungkapkan perasaannya itu ketika melihat orang tuanya yang dia sangat rindukan sangat lama. Mbak Masiro mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak terkait, baik itu KJRI, baik itu pemerintah Indonesia, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, Disnaker, terutama kepada Mas Kani, yaitu YouTuber yang secara tidak langsung meng-up konten Mbak Masiro sampai akhirnya bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Bagaimana guys tanggapan kalian tentang kisah Mbak Masiro ini yang telah dianggap keluarganya itu sudah meninggal dunia dikarenakan kehilangan kontak bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, tapi 22 tahun guys. Pelajaran apa yang bisa kita petik, yaitu kasih sayang orang tua itu emang sepanjang jalan ya guys. Tidak ada yang bisa menyaingi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Meskipun Mbak Masiro itu sudah diikhlaskan, sudah dianggap meninggal dunia, saya yakin pasti di lubuk hati paling dalamnya Ibu Sophia itu menganggap anaknya itu masih hidup, masih merasa anaknya itu masih hidup, tapi dia itu tidak mau dikatakan orang-orang atau tidak mengikhlaskan anaknya gitu loh guys. Jadi jika kalian ingin berkomentar apapun tentang kisahnya Mbak Masiro ini, silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya. So, jika kalian suka dengan video kayak ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku sudah up video yang terbaru, kamu adalah orang yang pertama yang mendapat notifikasi dari aku. Jika kisah kalian ingin saya up di video aku yang selanjutnya, bolehlah kirim kisah kalian di sini ya guys. Nanti aku akan review, aku akan baca ulang, nanti aku rapikan, kita deal-dealan ya. Kalau sudah deal, baru aku akan up ke video aku selanjutnya. Akhir kata guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.